Pemirsa, ternyata dengan membaca majalah itu memberikan satu inspirasi dan juga informasi yang sangat berguna untuk saya. Dari sini saya bisa mengetahui ternyata wanita itu bukan hanya berlian yang dia inginkan. Ternyata bukan hanya berlian saja yang bisa membahagiakan wanita. Ternyata emas juga bisa atau rumah juga bisa. Jadi kalau begitu sama-sama susahnya ya, karena mereka adalah barang-barang mewah sebenarnya. Tetapi kalau kita berbicara masalah rumah, sekarang saya berada di sebuah pelataran taman sebenarnya. Kalau misalnya pemirsa lihat sekarang ini, rumah ini lebih menjorok ke belakang dibanding dengan rumah-rumah yang lainnya. Dan yang membuat kita tercengang-cengangnya adalah yang punya rumah memperkenalkan dengan anti banjir. Kang Denny udah Nah, datang. ini dia yang punyanya nih. Pak Syarif Selamat nih. datang, Kang. Aduh. Di sini aja, Kang. Ya. Waduh. Ayo, Kang. Ya. Duduk. Aduh. Dan pemirsa, ini sebenarnya luas bangunannya hanya 67 Ya, meter persegi ya. 67. Dan luas tanahnya adalah 140 meter 140. persegi. Tetapi kalau kita ngelihat dari depan ini seolah-olah luasnya itu karena memang dibuat sedemikian rupa ya. Dibikin desain mundur Desain supaya mundurnya lebih kesannya luas. kesannya luas. Iya, karena pertama sih sebenarnya saya cukup butuh ruang ini saja sekarang. Mungkin nanti rumah tumbuh ya istilahnya Ya. Jadi bisa ke depan, tapi saat ini ya seperti ini jadi bisa kesan luas sekarang. Masih bisa didapat seperti Betul. itu kesan luas. Nah, sebenarnya konsepnya sendiri ini konsepnya apa sih konsep bangunan ini? Katanya arsitek resort. Jadi apa? Studio resort. Studio Nah, resort. kalau saya sih lebih ke villa di tengah kota aja kali ya, Villa. nyaman, Iya. adem, asri gitu loh. Iya. Dan kalau kita misalnya melihat yang namanya konsep dari studio itu sendiri adalah kamar mandi, sama dapur. Iya. Ya, udah itu sebenarnya Iya. udah menjadi sebuah studio biasa. Betul. Nah, resortnya itu sendiri adalah yaitu yang disebut dengan kalau menurut saya adalah studio lebih. Maksudnya Plus. lebaynya di sini nih, kita lihat nanti lebaynya seperti apa sebenarnya. Tapi konsepnya ini sedemikian rupa ya. Iya. Dan ya kita lihat juga di sini ada tapak-tapak kakinya kucing ya. Iya. Istri soalnya suka dengan kucing banget. kucing. Maniak Ya. kucing dia. Dan jadi ini juga kelihatannya juga di sini kucing juga pakai kucing iya, juga ya. Nah, Kucing. satu hal lagi yang tadi menurut saya unik yaitu salah satunya adalah kok berani membuat bangunan di atas jalannya ini sampai dengan 2 meter 2,8. 2,8 meter. Jadi pertama sih sejarah panjangnya daerah sini banjirnya Daerah banjir. ampun-ampunan Sampai Kang. dengan 1 meter 1 ya? meter. Iya. Ya, 1 meter. Terus ada salah satu dinding ini berwarna orange, Ini ngejreng. dapur. Oh, ini dapur. Iya, ini Nah, dapur. kalau warnanya sendiri memang keinginannya atau apa? Keinginan karena ya modern kan. Jadi modern tropis ya. Waktu itu arsitek bilang ada unsur yang batu alam, kemudian ada juga ya unsur-unsur warna modern yang dominan, eye catching gitu loh Iya. kalau ngelihat. Ya warna-warnanya Seperti itu, memang kayak Kang. orange, kalau hijaunya Iya, hijau hijau yang ngejreng, seperti merah, itu, dan merah sebagainya. ngejreng. Iya, kayak baju. Iya, begini. Terus bagian Ngejreng. depannya itu sendiri diberi meja, terus dikasih payung-payung. Emang Itu- kesan resortnya seperti itu? Iya bener, kesan resort. Kemudian juga kadang-kadang kita santai duduk-duduk nunggu ada tukang bakso lewat, tinggal panggil kan di bawah itu. Oh, dari 2,5 situ ya? meter kan, taman di atas jalan. Pemirsa pasti juga mau tahu sebenarnya. Bentuknya seperti kecil 67 meter persegi, tetapi ada dapurnya, ada ruang kamar kerja, mandi, kan? ada ruang kerjanya, Walking ada closet. walking closet, tempat Ruang makan. ruang makannya. Wah, Kompak Kang. nah, compact namanya. Nah, seperti apa di dalamnya? Pasti penasaran. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Gria Unik. Setelah ini kita ke dapur. Jendela berjumlah 9. 9. Filosofi nyawa kucing 9. Oh, Salah ya? nyawa kucing itu 9. Ya,
Ya pemirsa, kita berada di dapurnya ibunya nih. Aduh, Ibu. Ini apa kabar? Aduh, terima kasih sekali sudah menyambut saya di sini, Bu. Ya. Sama-sama. Kita melihat sekali bahwa ternyata dengan luas yang hanya 67 meter persegi, tetapi kita bisa melihat bagaimana dapurnya ini masih bisa seluas. Sebenarnya kalau luas itu sendiri sebenarnya luas dan sempit itu tergantung dari penataan juga ya kalau Iya, kita lihat. tergantung siapa yang di dapur juga. Betul, siapa yang di dapur. Jadi kalau dapurnya kecil berarti Orangnya kecil. nyari orang yang kecil kalau itu. Aduh, saya harus nelpon ini dulu arsitek. Oh. Saya lagi mau ngundang juga. Oh. Maaf ya. Ya, Saya tinggal silakan. aja. Ya. Ngobrol-ngobrol aja. Ya, ya, ya. Ya. Kita ketemu di ruang makan. Oke, Ya. kalau begitu. Ya, terima kasih. Silakan, silakan. Bye-bye. Nah, ini desainnya dibuat sedemikian rupa oleh Ibu. Iya, tadinya tuh awalnya tuh kompor maunya di sini. Oh, kompor mau di Iya, sini. tapi kemudian saya ya tahu feng shui Oh, sedikit-sedikit. tahu feng shui ternyata. Tadinya mau kompor di sini. Di sini, tapi kan karena Cuman kalau karena nggak ada tempatnya, jadi di situ. bukan, jadi gini, kalau kompor di sini kan ngaduknya atau nyaduknya kan ke sana keluar, ke arah Oh, luar. iya, iya, iya. Nah, kalau menurut feng shui katanya itu menolak rezeki atau mengalirkan rezeki keluar. Oh, begitu. Jadinya dipindah di sini. Jadi Jadi dipindah kan ke sini. iya, nyaroknya ke dalam, mengalirkan rezeki ke dalam. Dan kita melihat di sini dapur ini juga dengan ada mozaiknya ya. Iya. Ini apa namanya ya kalau di itu, Bu? Pokoknya dapurnya ini pakai Mozaik, iya. mozaik ini ya. Keramik mozaik. Ini supaya dapur kecil bisa kelihatan lebih indah. Lebih indah. Ya kalau menurut saya jadi kan lebih kinclong. Ting. Nah, ini lagian sekarang melihat ada jendela berjumlah 9. 9. Ini fungsinya apa sebenarnya selain untuk Filosofi ini nyawa kucing 9. Oh, Salah ya? nyawa kucing itu 9. Nyawa kucing Ini 9 ya. Karena saya penggemar kucing. Hmm. Ini 9, katanya sih demikian. Jadi dibuat 9, ini kan bisa dibuka semua. Jadi kalau masak, udara juga nggak kecium ke dalam, tidak kotor. Maksudnya tidak mengganggu Tidak untuk yang di mengganggu, dalam iya. seperti itu. Dan Dan satu kemudian- lagi Kang Denny, ini di homemade ya, karena saya kan kecil, jadi ini meja dapurnya ini tingginya juga disesuaikan sama seenak saya kerja. Kalau menurut saya ini kependekan karena memang bukan geometri Iya, saya. betul. Begitu. Yang paling penting adalah menikmati di dapur itu sendiri menjadi betah. Benar, begitu menjadi ya. betah, Jadi apa-apa bisa gampang. mengeksplor Iya. yang namanya makanan, walaupun dari instan ke instan lagi. Gampang. Oke, kalau begitu saya Oke, sekarang silakan, akan menuju Bapak ya. Pak Sarif. Ada di ruang Makan di ruang belakang. makan. Tapi sebelum Iya. ke sana mungkin ada satu hal yang sangat menarik. Mungkin tips ini berguna bagi Anda. Silakan Bu Gia. Terima kasih Kang Denny, selamat pagi pemirsa, ketemu lagi sama saya Jieng di acara Tipsnya Gria Unik. Tips kita hari ini pemirsa, kita akan membuat 3 buah barang hanya dengan 1 buah bahan. Bahan-bahan apa aja yang kita perlukan? Yaitu, yang pertama, 1 buah kaleng cat bekas yang berukuran besar, 1 lembar kerai nyaman bambu, blockboard, pelitur siap jadi, dan alat yang kita butuhkan hanya 1 buah obeng. Pertama-tama, kita akan membungkus kaleng cat ini dengan kerai bambu. Tentunya, kita lepaskan dulu pengaitnya pemirsa. Setelah pengaitnya kita lepaskan, lalu kita bungkus kaleng cat ini dengan kerai bambu. Kita bungkus dengan menggunakan perekat lem super glue. Setelah sambungannya kita rekatkan dengan lem yang kuat, hasilnya akan seperti ini pemirsa. Tahap selanjutnya, kita akan membuat bagian atas untuk tempat duduk. Dengan cara kita memotong blockboard dengan bentuk lingkaran seperti ini pemirsa. Di bagian belakangnya daripada blockboard ini, kita tempatkan buah skrup dengan fungsi supaya tidak bergerak saat kita letakkan di atas kaleng cat. Tahap selanjutnya, blockboard ini kita bungkus dengan busa. Setelah bagian dudukannya jadi, kita letakkan di atas kaleng yang sudah kita bungkus tadi pemirsa. Nah, inilah dia tempat dudukan dari kaleng bekas. Selanjutnya kita akan membuat benda ini menjadi sebuah meja samping. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah blockboard dengan ukuran 45 x 45 cm atau sesuai dengan selera pemirsa. Tahap pertama, blockboard yang sudah kita potong, kita finishing dengan pelitur yang sudah siap jadi. Ini dia blockboard yang sudah kita finishing dengan pelitur siap jadi tadi pemirsa. Tahap selanjutnya, pada bagian belakang daripada blockboard ini, kita berikan 4 buah skrup. Nah pemirsa, setelah top table ini siap, kita letakkan di atas kaleng bekas yang tadi. Nah inilah dia pemirsa, semua meja samping dari kaleng bekas. Nah seperti inilah jadinya pemirsa. Benda ini bisa menjadi multifungsi, bisa berguna sebagai yang pertama, sebagai kursi,
sebagai side table atau meja samping, dan sebagai tempat tanaman. Keren kan pemirsa? Selamat mencoba di rumah, jangan takut salah, jangan takut gagal, saksikan saya terus di Gria Unik, dan kita kembali ke Kang Denny. Aduh, ternyata di sini ternyata ruang makannya. Aduh. Dan kalau dilihat nih pemirsa ya, di ruang makan ini kalau dilihat dari space-nya memang sangat kecil, tetapi yang paling penting itu adalah di sini segi kenyamanannya sama masukan udaranya sendiri memang sangat luar biasa. Dan di belakang saya ada ini namanya inner court ya. Inner court gitu. Jadi di sini tuh kita melihat satu di atasnya memang dilepas demikian rupa, jadi si udaranya juga masuk sirkulasi udara lebih enak ya, seperti itu. Itu yang menandakan seperti yang tadi kalau misalnya dibilang ini tuh studionya agak bukan konsep studio, agak lebih gitu. Nah, ada konsep-konsep inilah yang melebihinya seperti itu ya. Kalau dilihat sebenarnya banyak sekali yang di sini permainannya, kalau mulai dari depan tadi kita berjalan, banyak sekali bermain dengan yang namanya tekstur ya sebenarnya di sini. Iya. Ada tekstur ya. Ya, yang seperti ini teksturnya. Kalau ini pure bener-bener dari arsiteknya sih. Oh, dari arsiteknya. Jadi saya cuma kepingin yang berbeda lah. Betul. Waktu itu saya bilang saya pengen yang nggak biasa, terus dia bikinin ini sama tekstur-tekstur yang seperti ini. Nih, kesannya jadi nyaman. Tadi sebelum lewat ini saya melihat ada sebuah ruangan di ujung kamar itu ruangan apa namanya? Itu ruang kerja. Oh, ruang kerja. Saya pengen yang biar nyaman, private. Saya sering spend lama di depan laptop. Jadi saya pengen sendirian di situ, nyaman. Jadi begitu. Kecil sih. Kecil tapi mungkin nggak kerjaan juga kan aja, jadi yang tidak terlalu udah di desainnya seperti itu. Ya, dan pemirsa, nanti kita akan melihat semua konsep dari rumah ini seperti apa sih sebenarnya. Kita akan gali dan explore. Makanya jangan kemana-mana, rasa penasarannya ditahan dulu. Kita akan kembali dari sini ke sana ya. Iya. Jadi tetap di Gria Unik. Yes. Kang. Kita sertakan juga unit kehidupan seperti dapur, ruang kerja, kamar mandi. Ya, barusan juga kita sudah menikmati yang namanya ada hawa-hawa segar itu didapat dari inner court. Karena kalau tidak ada hawa yang seperti itu kayaknya pengap banget gitu. Nah, itulah salah satunya yang memberikan suasana yang agak berbeda. Ya, harus sini dong jadi aku yang itu tadi juga kita sudah melihat yang namanya kamar mandi ya. Kamar mandinya emang dibuat sedemikian rupa ya supaya, tetapi kalau saya lihat mungkin agak ada sirkulasi udara juga. Sirkulasi udaranya memang ada ya, dia ya sedemikian. Dan juga di depannya kamar mandi itu adalah untuk walking closet. Walking closet itu biasanya dipergunakan untuk ganti baju dan lain-lain hal ya. Iya. Dan sebenarnya juga kita ingin secara teknis gitu dari konsep misalnya seperti ini, kenapa mungkin itu nanti ada arsiteknya. Nah, sebentar lagi muncul, dia lagi kesini. Oh, menuju ke sini ya? Iya. Iya. Moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol dan lebih mendalam lagi mengenai itu dia. Tuh, kan betul sekali. Mas. Betul. Mas Diki, ya memang suasana sini seperti sinetron. Sebenarnya dia dari tadi udah berdiri di sini nungguin kapan ya saya masuk, akhirnya masuk juga. Bukan akhirnya datang juga, akhirnya masuk juga. Keluar juga. Bisa aja. Mas Diki. Ya. Mas Diki, secara konsep ini kenapa sih membuat dengan struktur seperti ini? Sebenarnya kan mau tidak mau pembiayaannya lebih banyak. Sebenarnya ada dua masalah awalnya. Pertama, Mas Ari sebagai punya rumah sebetulnya hanya pengen membuat kamar tidur di sini, di lahan kosong ini. Terus masalah kedua adalah masalah banjir. Ini banjir di tempat ini bisa sampai 1 meter tahun lalu. Iya. Dan dengan dua masalah ini saya menciptakan kenapa cuma kamar tidur, kenapa nggak kita sertakan juga unit-unit kehidupan seperti dapur, ruang kerja, kamar mandi. Jadi kalau kita kasarnya lah seperti studio apartemen. Dan karena itu kelebihan dari studio apartemen ke studio di sini karena punya inner court, ya taman depan, seperti resort lah. Jadi buka sebelah tempat tidur dibuka langsung ada tamannya. Ya. Jadi itu yang bedain sama studio apartemen yang lain gitu. Jadi kita masih bisa menikmati udara-udara yang jernih lah seperti itu. Benar. Suasananya itu terlihat sekali bahwa rumah ini mengundang untuk kita duduk berlama-lama, mengobrol, suasana seperti itu, dan kita seperti dalam sebuah
keluarga sendiri. Terlihat sekali, bisa pinjam duitnya. Ya namanya juga keluarga, bisa pinjam duit sekali. Saking ngerasa seperti keluarga, jadi udah segan-segan untuk pinjam uang begitu. Hanya yang jadi permasalahan, apakah dengan kekuatan seperti ini kan ada pemadatan terlebih dahulu. Betul. Ya, ini pemadatannya sendiri kan membutuhkan waktu sebenarnya. Iya. Biasanya berapa lama untuk pemadatan itu untuk bisa dipakai si fondasinya ya? Ini jadi setelah dikasih fondasi, lahan ini diuruk sekitar 2,8 meter. Ya. Itu kira-kira 2 minggu lah prosesnya. Oh, prosesnya 2 minggu seperti itu ya? Ya, dia kira 2,8 meter. Ya karena mengantisipasi banjir tadi. Gitu. Terus apakah ada ini khusus kenapa harus pakai parket? Kenapa tidak memakai ubin yang justru bisa bikin lebih suasana dingin gitu misalnya seperti apa? Kan suasana hangat. Pertama parket tuh lebih hangat. Kedua terus namanya apa? Resort kan judulnya. Ya. Jadi lebih eksotik lah gitu dengan parket. Tapi ada penyesuaian tentu saya kalau misal arsitek seperti itu lah dengan pemilihan kenapa memakai parket berarti ada yang lainnya keterhubungannya. Sebetulnya lebih karena tadi konsep resort tadi. Jadi gimana kalau kita ke Bali gitu ya. Resort itu kan pakai parket gitu kan, lebih banyak pakai parket. Jadi kenapa tidak kita masukkan unsur resort itu di paket? Oke, dan sekarang mungkin ada sesuatu hal yang sangat menarik untuk pemirsa bisa saksikan bersama-sama sebuah informasi yang semoga saja berguna untuk Anda. Ini dia. Pemirsa, Anda tentu pernah mendengar istilah "rumahku adalah istanaku". Istilah ini mencerminkan bahwa rumah selain sebagai tempat berlindung, juga menjadi tempat yang paling nyaman untuk kita. Rumah yang nyaman tidak harus besar, karena yang penting adalah bagaimana kita menghias rumah itu. Nah, untuk menambah kenyamanan di dalam rumah, kita harus jeli dalam mengkreasikannya. Salah satu cara adalah dengan mengisi ruangan kosong yang ada di dalam rumah. Biasanya banyak orang meletakkan lemari atau rak untuk mengisi ruangan kosong. Nah, untuk memberi sentuhan baru, Anda bisa membuat taman kering, kolam ikan, atau water wall di ruangan kosong ini. Untuk taman kering, Anda bisa menyediakan ruang dengan luas kurang lebih 2 x 2 meter. Sedangkan untuk kolam ikan dan water wall, Anda bisa menyediakan ruang dengan luas kurang lebih 3 x 1 meter. Untuk water wall, Anda perlu memperhitungkan berapa ketinggian yang diinginkan. Gimana pemirsa? Jika Anda tertarik tapi bingung dengan budget yang ada, Anda bisa mewujudkannya melalui BNI Gria. Apabila Anda memiliki rumah lewat BNI Gria Angsuran Suka-Suka, akan selalu tersedia dana cadangan untuk bisa melakukan renovasi ataupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Karena keunggulan BNI Gria Angsuran Suka-Suka ini terletak di fleksibilitas besar angsuran dan lama tenor pinjaman yang bisa disesuaikan dengan kondisi finansial Anda. Anda tertarik pemirsa? Selamat berkreasi! Ya, jadi dari sini kita bisa melihat sesuatu hal bahwa dengan hanya studio resort, studio seperti itu pun kita bisa membuat diri kita sepertinya betah berlama-lama di rumah. Tapi tidak berarti bahwa kita kalau beraktivitas jadi malas, tidak. Justru itu memberikan energi untuk kita beraktivitas keluar nantinya. Nah, sekali lagi saya ingin mengucapkan satu hal sebenarnya yang paling penting adalah jangan pernah takut mengekspresikan diri pada rumah Anda. Karena sesuatu yang unik bisa datang dari mana saja. Iya, saksikan terus Gria Unik, sumber inspirasi rumah Anda. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Diki. Mas Syarif juga terima kasih. Sampai berjumpa lagi ya. Keluarga sendiri, terlihat sekali. Bisa pinjam duitnya. Karena ya namanya juga keluarga. Seperti sinetron. Sebenarnya dia dari tadi udah berdiri di sini nungguin kapan ya saya masuk, kapan saya masuk. Akhirnya masuk juga.